hormat Ibu Aining Budiati, SIP, MPPM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi, dan teman-teman yang saya hormati. Saya Mina Noviana, pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai analisis visi, misi, tujuan, sasaran, serta faktor lingkungan eksternal dan internal Untirta. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami arah dan strategi pengembangan Untirta melalui visi, misi, analisis terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan universitas. Visi Untirta adalah terwujudnya Untirta sebagai healthy, integrated, smart, and green, hits and green university menuju PTN berbadan hukum yang unggul, berkarakter dan berdaya saing global tahun 2000. Misi Untirta yang pertama, meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar lulusan Untirta memiliki kompetensi tinggi, berkarakter kuat, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Sasarannya menggunakan SMART, spesifik, fokus menghasilkan lulusan unggul dan berkarakter yang mampu beradaptasi dengan dunia kerja dan masyarakat. Measurable, keberhasilan diukur dari peningkatan akreditas, program studi, prestasi mahasiswa, dan tingkat penyerapan lulusan di dunia kerja. Achievable dapat dicapai melalui peningkatan kualitas dosen, kurikulum berbasis MBKM, dan program pelatihan keterampilan mahasiswa. Relevan dengan kebutuhan industri, perkembangan teknologi, dan tuntutan masyarakat modern. Time-bound, peningkatan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan hingga tahun 2030. Misi yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Tujuannya mendorong sivitas akademi agar aktif dalam penelitian dan kegiatan pengabdian yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat dan pembangunan daerah. Sasarannya spesifik, menumbuhkan budaya riset dan pengabdian masyarakat di kalangan dosen serta mahasiswa. Measurable, terukur dari peningkatan jumlah penelitian, publikasi ilmiah, paten, dan kegiatan pengabdian yang terlaksanakan setiap tahunnya. Achievable, dapat dicapai dengan dukungan pendanaan penelitian, kolaborasi lintas instansi, dan pelatihan riset inovatif. Relevant, menjawab kebutuhan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknologi secara nyata. Time-bound, ditargetkan peningkatan hasil riset dan pengabdian secara konsisten hingga tahun 2030. Misi yang ketiga, meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Health Integrated, Smart, and Green, Hits and Green University. Tujuannya membangun sistem manajemen kampus yang transparan, efisien, ramah lingkungan, dan mampu mendukung seluruh kegiatan akademis secara berkelanjutan. Sasarannya spesifik, mengembangkan tata kelola kampus yang profesional dan berorientasi pada pelayanan akademik berkualitas. Measurable, diukur dari tingkat kepuasan sivitas akademi terhadap pelayanan administrasi serta peningkatan status akreditas institusi. Achievable dapat dicapai dengan penerapan sistem digital terintegrasi, peningkatan kapasitas staf, dan kebijakan manajemen yang adaptif. Relevan, selaras dengan prinsip Hits and Green University yang menekankan kesehatan organisasi, kecerdasan sistem, dan keberlangsungan lingkungan. Time-bound, target tercapai pada tahun 2030 seiring dengan penguatan status PTN BH Untirta. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kemampuan masyarakat membayar biaya kuliah. Untirta perlu memperluas kerjasama industri dan membuka beasiswa agar tetap inklusif. Selanjutnya, pemerintah. Kebijakan dan dukungan pemerintah seperti program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, MBKM, pendanaan riset, dan status PTNBH mendorong Untirta untuk terus berinovasi serta meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya, sosial. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menjadi peluang bagi Untirta memperluas akses pendidikan. Teknologi. Perkembangan teknologi mendorong Untirta bertransformasi menjadi kampus digital. Namun, pemanfaatan teknologi juga menuntut kesiapan infrastruktur, keamanan data, dan kemampuan SDM agar optimal dan berkelanjutan. Selanjutnya, demografi. Jumlah penduduk usia produktif di Banten yang tinggi menjadi potensi besar bagi Untirta dalam menjaring calon mahasiswa baru. Selain itu, Untirta memiliki potensi untuk mengembangkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kebijakan. Kebijakan pendidikan nasional yang mendukung peningkatan riset dan inovasi menjadi peluang penting. Program pendanaan riset MBKM dan kerjasama antar universitas memperkuat posisi Untirta tingkat nasional. Selanjutnya, hukum. Peraturan pendidikan tinggi menjadi pedoman agar tata kelola Untirta berjalan sesuai standar nasional. Dengan dasar hukum yang kuat, semua kegiatan akademi dan administrasi kampus lebih terarah, transparansi, dan akuntabel. Selanjutnya, adat istiadat. Nilai-nilai budaya Banten seperti gotong royong dan sopan santun memperkuat identitas Untirta sebagai kampus berkarakter lokal. Hal ini membentuk suasana belajar yang santun, beretika, dan berkarakter pada kearifan daerah. Selanjutnya, lingkungan. Perubahan iklim mendorong Untirta menerapkan konsep Green Campus. Kampus berupaya menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan berkelanjutan sebagai bentuk kepedulian terhadap alam. Selanjutnya, budaya. Keberagaman budaya mahasiswa menjadi kekuatan Untirta untuk menumbuhkan toleransi, kebersamaan, dan sikap saling menghargai antar wilayah kampus. Selanjutnya, globalisasi. Persaingan global mendorong Untirta memperluas jaringan internasional melalui kinerja sama pendidikan, riset, dan pertukaran pelajar agar lulusan mampu bersaing di tingkat dunia. Selanjutnya, politik. Stabilitas politik nasional berpengaruh terhadap arah kebijakan pendidikan tinggi. Situasi politik yang kondusif memungkinkan kampus menjalankan program dengan lancar, sedangkan ketidakstabilan dapat mengaruhi kebijakan pendanaan dan administrasi. Selanjutnya, faktor internal menggunakan 6M. Yang pertama, MEN. SDM Untirta terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang berpotensi besar. Banyak dosen muda yang aktif melakukan penelitian serta mahasiswa yang berprestasi di bidang akademi dan non-akademi. Namun, perlu terus dikembangkan melalui pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kapasitas dosen. Selanjutnya lagi, pendanaan Untirta didukung oleh dana pemerintah dan kerjasama dengan mitra. Namun, diversifikasi sumber dana tetap perlu untuk meningkatkan kemandirian finansial. Selanjutnya, material. Fasilitas fisik seperti kampus baru, laboratorium, ruang kelas, dan area hijau menjadi modal penting dalam mendukung kegiatan belajar. Namun, beberapa sarana perlu pembaruan agar sesuai dengan standar universitas modern. Selanjutnya, mesin. Penggunaan teknologi digital sudah diterapkan dalam sistem akademi dan administrasi. Agar lebih maksimal, Untirta perlu memastikan teknologi tersebut digunakan secara merata di semua unit dan terus melakukan pembaruan sistem. Selanjutnya, metode pembelajaran adaptif seperti MBKM memberi ruang mahasiswa belajar secara luas. Penerapannya perlu dijaga agar tetap berjalan efektif di semua fakultas. Selanjutnya, market. Untirta memiliki potensi besar dengan lokasi strategis di Provinsi Banten, namun harus menjaga mutu agar mampu bersaing dengan universitas lain di Indonesia. Kesimpulannya, secara keseluruhan, visi dan misi Untirta telah menggambarkan arah pengembangan universitas yang unggul, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Analisis faktor internal menunjukkan bahwa Untirta memiliki peluang besar dalam menghadapi perkembangan zaman pendidikan yang berkualitas. Sementara itu, faktor internal memperlihatkan potensi besar yang dimiliki Untirta melalui SDM, fasilitas dan sistem pembelajaran yang terus ditingkatkan dengan strategi smart dan penerapan konsep healthy, integrated, smart, and green unit. Untirta berkomitmen untuk menjadi universitas yang tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga berkontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan menuju tahun 2030. Selanjutnya, usulan visi dan misi. Meningkatkan akses pendidikan melalui beasiswa, kemitraan, dan kolaborasi internasional, supaya setiap mahasiswa punya kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa batasan ekonomi atau wilayah. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.